ini tadi yang semula tadi yang Al-Fakir sampaikan bahwa ini adalah niat Al-Fakir untuk ke orang tua. Ya. Bahwa di saat orang tua meninggal, Al-Fakir setelah bernazar niat dalam hati untuk membangun suatu pondok untuk mereka. Adalah suatu amal yang mungkin terus menyambung kalau mau diwakafkan umat. Jadi memang udah berkomitmen pada awalnya minta ke Allah. Jadi pas niat membangun ini, ya Allah, apabila hamba-Mu sanggup membangun sendiri, ya Allah, Engkau lanjutkan mulai, ya Allah, start dari mulanya. Tapi kalau tidak sanggup hamba membangun, ya Allah, start mulanya jangan dimulai, ya Allah. Nah, disitulah dengan tekad dan semangat, Allah beri kemudahan, beri kelancaran. Tak lepas juga dari doa-doa para sahabat yang datang ke sini, anak undang di saat mulai pembangunan dari awal sampai selesai, anak undang sahabat ke sini. Satu aja minta, mohon doa ya sahabat. Datang ustaz-ustaz ceramah di sini di Masjid Nurfalah, habis ceramah undang beliau ke sini. Tolong Ustaz, doakan Ustaz, semoga terbuka rezeki karena doa anak belum tentu dikabul Allah. Doa-doa para sahabat dan para ulama-ulama lah yang orang yang soleh yang bisa mungkin membuka pintu langit. Amin. Allah mudahkan membangun ini, Allah dapatkan rezeki dari kiri anak atas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Biomek. Alhamdulillah, kembali kita podcast kembali bersama kali ini bersama Bang Muhammad Victory. Bang Ori. Kita kenal Bang Ori. Bang Ori, teman berkuda kita. Allah. Ya Bang, Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my brother Dede. Alhamdulillah Bang. Bang, ini abang kayaknya mempunyai impian baru nih Bang. Masyaallah. Alhamdulillah kita ini berada di Pondok Tahfiz Pondok Tahfiz Abah Jama. Ayah ibu. Gimana nih Bang, mulainya abang sangat tertarik lah bangun ini Bang. Kan ini sedikit nih Bang. Allahu Akbar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron pertama kepada sahabat dunia akhirat, brother Dede, teman berkuda dan teman dakwah lainnya. Baik, pemirsa dakwah sahabat dimanapun berada, alhamdulillah ini adalah kita berada di Jalan Tua Ujung. Ya, Jalan Tua Ujung, Perumahan Indahsari, Puskopol, Purwodadi, Pekanbaru, Riau. Jadi tidak jauh dari airport. Insyaallah dekat Agungan Nur dekat. Alhamdulillah. Jadi ini sebenarnya impian membangun pondok Tahfiz Abah Jama ini yang diputuskan untuk orang tua dan lansia, serta remaja, serta basecamp hijrah. Ini sudah lama impiannya. Itu di saat almarhum meninggal, kedua ayah ibu terniat dalam hati bagaimana cara untuk memberi suatu hadiah yang besar masuk ke alam barzah beliau dengan harta yang bermanfaat yang Allah titipkan. Ini semata-mata adalah kebesaran Allah. Allah titipkan harta, ya inilah kita buat untuk wakaf umat. Yaitu suatu ruangan, suatu pondok yang bermanfaat untuk umat. Selain nanti pondok Tahfiz lansia dan orang tua serta remaja, serta basecamp hijrah adalah untuk gunakan pelatihan apapun pelatihannya, pelatihan secara dakwah dan pengajian kitab dan pengajian lainnya. Jadi alhamdulillah ini view-nya cukup dekat di lantai 2 ini, dekat area kuburan. Dan di bawahnya adalah ruangan serbaguna tadi yang digunakan untuk pengajian-pengajian dakwah lainnya. Masya Allah. Bang, kenapa Bang tertariknya buat tahfiznya orang tua? Baik, my brother, ya memang sih kita selama ini terstigma bahwa banyak pondok tahfiz atau rumah tahfiz yang dikhususkan untuk anak-anak, untuk remaja. Nah, di sini Ambo Al-Fakir terpikir terlupakan kita sama orang-orang tua kita yang selama ini menyuruh anaknya pergi langkau mengaji, habis Al-Quran. Dia sendiri mungkin dia terlupakan untuk persiapan menuju alam barzah. Minimal visi misi tahfiz lansia ini adalah para orang tua dan kita semua mempersiapkan 2 titik. 1 titik kebaikan, hijrah kita dalam bentuk kebaikan, yang akhirnya adalah titik kematian. Apa itu? Mungkin selama ini ayah bunda
rutin rutin membaca dengan mushaf Al-Muluk, yaitu barokahnya Al-Muluk, Ya, jauh terhindar dari kubur, pakai mushaf. Ya. Minimal harus hafal Al-Muluk atau Yasinan setiap minggu rutin. Ya. Semaksimalnya apa 1-2 juz untuk mempersiapkan ketemunya malaikat maut di alam barzah. Jadi tersenyumlah malaikat maut bahwa kita ada hafal minimal membawa ke alam barzah. Inilah programnya yang alhamdulillah didukung oleh sahabat-sahabat dakwah dan ulama-ulama, ustaz-ustaz yang Al-Fakir kenal, mensupport insya Allah program ini adalah program menuju tadi yang bukti kebaikan, yaitu kita hijrah untuk terus menuju kebaikan yang akhirnya adalah titik kematian. Persiapkan untuk kematian adalah membawa hafalan ayat Al-Quran yang kita amalkan untuk kehidupan masuk ke alam barzah. Ini rencananya apa Bang? Pekanan atau gimana program itu? Ini program nanti yang kita susun silabusnya, ya artinya seperti tapis Quran seperti biasa. Jadi nanti orang-orang tua yang untuk akhwat, untuk bapak-bapak, kita bedakan dengan yang akhwat, yang ikhwan, yang akhwat kita bedakan. Guru-gurunya juga. Guru-guru kita bedakan. Misalnya guru untuk bapak-bapak otomatis adalah ustadz, guru untuk ibu-ibu adalah ustazah. Dan juga anak-anak remaja itu juga ada. Tetap ada. Cuman kita putuskan ikonnya adalah untuk orang tua dan lansia. Ini penting sekali. Orang tua mungkin selama ini terlupakan untuk persiapan dirinya, lupa dia bahwa umur 50, 60, 70 adalah mendekati suatu titik kematian. Kadang-kadang orang tua kan udah tua nggak bisa hafalan. Itu nanti. Padahal bisa kan? Insya Allah. Makanya tidak ada kata tidak bisa, bahwa menghafal Al-Quran itu yang penting ada kemauan, dan insya Allah akan dibimbing oleh ustaz-ustaz dan ustazah kita cara menghafal Al-Quran yang lebih mudah. Insya Allah. Ini kira-kira kapan nih Bang mulainya Bang? Insya Allah dipercepat, mempersiapkan ada beberapa lagi persiapan teknis lainnya. Insya Allah kalau Allah izinkan bulan Mei kita syukuran launching. Insya Allah. Tadi kan udah pondok tapis Abama kan. Terus program apa lain? Yang lain apa lagi Bang? Program yang lainnya? Nah ini Basecamp Hijrah itu. Kita kan ada juga kamar-kamar nih. Ini ada kamar, homestay dan ruangan untuk kelas khusus pengajaran seperti tasin, tajwid kan. Itu juga ada homestay. Homestay itu ya digunakan untuk para sahabat-sahabat kita yang mungkin lagi musafir, safar, atau ustaz-ustaz, ulama-ulama mungkin dari luar. Kita undang selama ini kita beberapa tahun silam kita rutin mengundang ulama-ulama nasional daripada kita menginapkan beliau ke ini, ya alhamdulillah ini kan dekat suasana dekat masjid, dekat masjid, dan di sini juga ada kegiatan pondok tapis. Kita inapkan beliau di sini dengan ada 2 kamar dengan fasilitas insya Allah kita siapkanlah secara istimewa. Fasilitas hotel bintang ya berarti? Allahu Akbar. Yang penting kita harus memuliakan ulama dan tamu. Siapapun dia, mau sahabat, mau ulama, mau tamu, dari manapun datang, yang semampu kita lah ada 2 kamar itu maksimal. Insyaallah. Jadi ini programnya mereka datang ke tempat kita gitu Bang? Iya. Berarti orang sekitar gimana Bang? Ya, jadi ini untuk umum. Artinya jamaah tempatan otomatis kita prioritaskan. Tempatan ya. Jadi terus umum juga. Ini programnya adalah wakaf umat untuk ekspansinya, bukan ini ya, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan money oriented ya? Bukan money oriented. Ini memang minimal dia pondok tapis ini, uang Basecamp ini bisa menghidupkan dirinya sendiri. Misalnya contohnya untuk para santri atau para pesertanya dari orang yang kurang mampu, duafa atau miskin yatim, itu kita gratiskan. Terus mungkin pesertanya yang atau santrinya orang yang sanggup, silakanlah dia berinfak untuk mensupport. Terserah dia berapa Bang? Terserah dia untuk biaya narasumber para guru-guru kita. Bayar listrik? Bayar listrik misalnya. Jadi tidak ada seperti ini ya, seperti pesantren boarding ya. Jadi ini kita wakafkan untuk umat, dia bisa menghidupkan diri sendiri. Insyaallah. Ini ada juga tadi di bawah ada ruang makan, dapur. Itu ya. Jadi gimana tuh Bang? Alhamdulillah di bawah itu tadi setelah ditampakkan view-nya itu ada kitchen ya. Kitchen itu di bawah kita mengambil konsep dari kekinian cafe. Jadi begitu banyak sekarang anak-anak muda dan juga orang-orang tua banyak yang sibuk ngafe ya. Jadi kita ambil sedikit
adopsi ya, bahwa di situ ada anak kekafean sehingga dia mengaji atau mengadakan pelatihan seolah-olah di situ ada dalam sebuah kafe. Terus dengan azan kan dekat masjid. Dekat masjid. Allahu Akbar, hayya shalah. Dia berhenti kegiatan dia ke masjid jalan kaki. Allah, dekat sini. Nurul Falah ya. Nurul Falah. Karena banyak orang mungkin yang mengkafe yang jauh dari masjid sehingga dia mungkin terlupakan azan. Jadi kita kalau ada kegiatan, apapun kegiatan di bawah nanti di atas pas azan sholat berhenti sama-sama ramaikan masjid. Jadi visi misinya nanti saling mendukung program masjid dengan program kita mendukung di saat masjid azan kita ramaikan masjid sehingga ramailah siar lah termakmurlah masjid Nurul Falah. Kebetulan Al-Fakir diamanahkan sebagai ketua masjid Nurul Falah. Bang. Jadi kita nanti saling mensupport acara masjid dengan acara kita saling mensupport. Bang. Kira-kira Bang, kan tadi udah tahfiz. Terus buat remajanya gimana? Karena kadang-kadang yang katanya yang sudah hijrah atau yang mau hijrah. Jadi gini. Jadi kenapa itu kita jadikan base camp hijrah? Jadi orang banyak, hijrah ini hanya khusus untuk orang-orang yang mungkin hidupnya di masa-masa gelap ya, atau preman. Tidak. Jadi bukan preman atau masa-masa gelap saja yang hijrah. Kita juga yang selama ini istiqomah dengan kebaikan tetap hijrah. Itu tadi saya bilang. Makanya ada hadis mengatakan hari ini adalah lebih baik dari kemarin. Berarti kan Rasulullah menggambarkan hidup itu harus hijrah terus setiap detik. Yang mungkin selama ini kita yang orang yang istiqomah hijrah mungkin belum menghafal ayat Al-Muluk, kita hafal Al-Muluk, itu namanya hijrah. Hijrah untuk kebaikan. Yang mungkin selama ini kita tidak sholat duha, kita sholat duha. Berarti kan hijrah itu. Berarti hijrah itu setiap orang harus hijrah. Tadi bilang, bukti kebaikan, hijrah untuk kebaikan, di akhirnya hijrah untuk kematian. Saling berkesinambungan. Itu kita pegang misi visi itu. Hijrah kebaikan untuk akhirnya kita menempuh hijrah kematian. Di titik hijrah kebaikan kita berhasil, insya Allah berhasil di titik kematian. Bang, ini kan abang mohon maaf bang, ini kan abang bangun dengan biaya sendiri. Kenapa orang nggak boleh masuk surga sendiri? Tidak, gimana biar orang juga mau bersumbang sih di tempat yang abang bilang bang? Alhamdulillah, berkallah, my brother. Insyaallah. Jadi alhamdulillah baik para pemirsa dakwah di mana berada. Ini tadi yang semula tadi yang Al-Fakir sampaikan bahwa ini adalah niat Al-Fakir untuk ke orang tua. Bahwa di saat orang tua meninggal, Al-Fakir setelah bernazar niat dalam hati untuk membangun suatu pondok untuk mereka. Adalah suatu amal yang mungkin terus menyambung kalau mau dua kabar umat. Jadi memang udah berkomitmen pada awalnya minta ke Allah. Jadi pas niat membangun ini, ya Allah, apabila hamba-Mu sanggup membangun sendiri ya Allah, Engkau lanjutkan mulai ya Allah, start dari mulanya. Tapi kalau tidak sanggup hamba membangun ya Allah, start mulanya jangan dimulai ya Allah. Disitulah dengan tekad dan semangat Allah beri kemudahan, beri kelancaran. Tak lepas juga dari doa-doa para sahabat yang datang ke sini, anak undang di saat mulai pembangunan dari awal sampai selesai, anak undang sahabat ke sini. Satu aja minta, mohon doa ya sahabat. Datang ustaz ceramah di sini di Masjid Nurul Falah, habis ceramah undang beliau ke sini. Tolong Ustaz, doakan Ustaz, semoga terbuka rezeki karena doa anak belum tentu dikabul Allah. Doa-doa para sahabat dan para ulama-ulama lah yang orang yang soleh yang bisa mungkin membuka pintu langit. Amin. Allah mudahkan membangun ini, Allah dapatkan rezeki dari kiri dan atas. Baik Bang, mungkin ada closing statement Bang. Ada pesan buat masyarakat ataupun menghimbau lah apa yang mau nanti sekolah di sini ataupun ke pondok tahfiz ini, silakan Bang. Oke, baik pemirsa dakwah, ayah bunda, sahabat dimanapun berada seluruh pelosok negeri. Moga-moga ini program didukung oleh kita semua. Ini semata-mata niat untuk ridho Allah, yaitu memajukan agama Allah dengan kemampuan dan fasilitas yang ada. Ini adalah amanah Allah. Jadi ini ayo kita nanti program yang insya Allah salah satunya yaitu pondok tahfiz orang tua dan lansia serta anak-anak serta base camp hijrah yang tadi telah disampaikan dari awal. Pondok tahfiz orang tua dan lansia ini adalah pondok tahfiz mempersiapkan
kita sebagai orang tua yang umur udah fase 40, 50, 60, dan 70, itu tidak akan lama lagi untuk menuju suatu titik kematian. Hendaknya kita menghafal ayat-ayat khusus, contohnya Al-Mulk tadi, yang rutin kita baca tiap malam, memakai mushaf, kita hafal hendaknya Al-Mulk. Dalam program yang diadakan di Poltab sini, memudahkan menghafal Al-Mulk, Wal-Alqiyah, Ar-Rahman, Yasin, dan sebagainya. Minimal semaksimalnya sebelum kita menghadap kematian, menghadap suatu maut, menghadap malaikat maut, hendaknya kita hafal 1 juz, 2 juz. Sebagaimana kita orang tua yang sering, ayo nak, kau hafal belajar hafiz Al-Quran. Tapi kita sebagai orang tua juga jangan sampai lupa, kita juga akan menuju suatu titik kematian. Amin. Setelah persiapan kita untuk menghadap Allah Sang Azza wa Jalla. Baik, terima kasih Bang Odi. Baik, terima kasih Sobat Ilmek. Ilmek TV, hilangkan kebosanan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.